Wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Melanjutkan materi pembahasan yang tempo hari bab 25. Hari ini kita masuk bab 26 modul 50 bab EPS topik Korea yang berjudul Hanguk Amsik Mepjiman Masisoyo. Hanguk Amsik artinya makanan Korea, Mepda pedas, jiman tetapi Masisoyo enak. Masakan Korea pedas tapi enak. Di sini ada kata sambung jiman yang artinya tetapi untuk kalimat bertentangan. Di sini gambar mengenai makanan-makanan Korea dan rasa. Gak usah saya bahas, lanjut ke Dehwail. Percakapan antara Jihun dengan Tuan. Tuan sih, Mas Tuan. Hanguk Amsik, masakan Korea Chuaheo suka. Mas Tuan, suka makanan Korea? Dijawab, ne, ya. Chuaheo suka. Hanguk Amsiki, makanan Korea. Mep jian nayo, mepda pedas, jian tidak. Masakan Korea tidak pedas. Dijawab, Hanguk Amsiken, masakan Korea. Mep pedas, mepda jiman tetapi masih soyo enak. Masakan Korea pedas tetapi enak. Jonen, saya. Meun dari kata mepda dan rumus nien yang pedas. Amsik makanan, Chuaheo suka. Saya suka makanan yang pedas. Oton amsiki, makanan yang mana? Jail paling masih soyo enak. Masakan atau makanan yang mana paling enak? Dijawab, bulgogiga, daging bakar. Jail paling masih soyo enak. Daging bakar paling enak. Gerigo, kemudian kimchi jjigae. Kimchi jjigae nama makanan juga ya. Do juaheo, suka juga kimchi jjigae. Percakapan 1 atau Dehwail selesai. Cukup sederhana kalimatnya, nggak terlalu rumit. Di sini kita ke munbob yaitu jiman, artinya tetapi untuk kata sifat dan kata kerja. Dan ini ada nian untuk kata sifat artinya yang. Jiman artinya tetapi. Kita disuruh menggunakan bentuk jiman di dalam Yonsep 1. Kita langsung bahas. Nanti kalimatnya ini yang kita rangkai. Kalimat yang ini. Yang ini. Samgyetang, ayam utuh ya. Nggak usah diartikan ini nama makanan. Tegop panas jian tidak. Samgyetang tidak panas ya, tidak panas. Dijawab, tegop ini dibuang, kita masukin tegop jiman masih soyo. Panas tetapi enak. Samgyetang tidak panas, panas tapi enak. Nomor 2, Hanguk Senghwal, kehidupan di Korea ya, kehidupan Korea. Himdel lelah jian tidak. Kehidupan Korea tidak melelahkan. Dijawab, himdel jiman jemi isoyo. Lelah, melelahkan tetapi asik, seru, menyenangkan, menarik. Kehidupan Korea tidak lelah. Dijawab, melelahkan tetapi asik, seru. Nomor 3, ili pekerjaan oryop sulit, jian tidak. Pekerjaannya tidak sulit. Dijawab, oryop jiman 괜찮아. Oryop jiman sulit tetapi 괜찮아. 괜찮아, it's okay. Nggak apa-apa, nggak masalah.
Nomor 4, Hangguko, bahasa Korea. Kongbu belajar 재미 있어요 menyenangkan. Belajar bahasa Korea menyenangkan. Dijawab 재미있지만 어려워요. Menyenangkan tapi sulit. Nah, jadi bahasa Korea sulit tapi menyenangkan gitu ya. Oke, selesai Dehwa dan Yeonsop 1. Kita lanjut di Dehwa I. Ini dia. Percakapan antara Tuan dengan Rihan. Rihan sih, kalimat pertama. Rihan sih, Mas Rihan. Kimchi jjigae membuat real su isoyo bisa. Mas Rihan bisa membuat kimchi jjigae? Bisa membuat kimchi jjigae? Dijawab 네, ya. Kimchi jjigae 그릴 수 있어요. Bisa merebus. Tapi kata merebus ini mewakili kata membuat gitu ya. Di sini mewakili kata yang ini. Ya, bisa membuat kimchi jjigae. Kimchi jjigae를 끓이려면, kalau mau memasak kimchi jjigae, 어떻게 해요? Ini saya artikan memasak mewakili kalimat pembuatan makanan, artinya merebus, tapi saya artikan memasak ya. 어떻게 해요? Bagaimana kalau mau membuat atau memasak kimchi jjigae? Dijawab 쉬워요, mudah. 냄비 panci atau wadah ya. 김치하고 돼지고기, kimchi dan daging babi. Not masukkan daging babi dan kimchi ke panci atau ke wadahnya. Lalu atau dan 볶은 후에, setelah ditumis, setelah dimasak maksudnya. 물을 넣고 masukin air. 끓여요, direbus. Jadi masukin bahannya ke dalam wadahnya, lalu setelah ditumis-tumis masukin airnya, lalu direbus. Ceso sayuran an tidak nohoyo memasukkan, maksudnya tidak dimasukin ya. Sayurannya nggak masuk, tidak dimasukkan. Dijawab yang par을 nohoyo, memasukkan bawang bombay. Jjigae가 끓은 후에, setelah mendidih jjigae-nya, kuahnya. Daun bawang hago dan manel bawang putih. Daun bawang dan bawang putih 조금 sedikit. 넣으면 돼요, tinggal masukkan sedikit bawang putih nih, tinggal masukkan saja sedikit bawang putih dan daun bawang setelah kuahnya mendidih. 맛있겠네요. Wah, sepertinya enak. Pastinya enak. Ini bentuk get di sini bisa diartikan sepertinya, pastinya. Saya lebih pakai yang pastinya saja. Karena untuk ekspresi antusias gitu, wah pastinya enak. Oke, gramarnya di sini kita punya ryomyeon, artinya kalau mau ya. Kalau mau. Rumus ini gabungan dari bentuk ya. Rumus ini gabungan dari bentuk ryogohada ditambah myeon. Nah, disingkat ryomyeon, kalau mau. Terus bentuk nienhue artinya setelah atau sesudah. Oke. Jelas ya? Kita disuruh pakai bentuk nienhue. Nah, ini dia. Suruh pakai bentuk ini dalam Yeonsep. Pertanyaannya, 차는 teh 언제 kapan 마셔요 minum? Kapan minum teh? Di sini clue-nya di sini. Nah, kita jawab 밥을 먹은 후에 마셔요. Minum setelah makan. Kapan minum teh? Minum setelah makan. Nah, gitu ya.
Terus nomor 2, 퇴근하고 pulang kerja dan melakukan apa? Ngapain? Pulang kerja lalu ngapain? Dijawab di sini clue-nya 친구 mana ada ketemu temannya. Jawabannya menjadi 퇴근한 후에 친구 만나요. Berarti bertemu teman setelah pulang kerja atau setelah pulang kerja bertemu teman. Pulang kerja ngapain? Setelah pulang kerja ketemu teman. Nomor 3, 친구 만났어 ketemu teman, di sini teman ketemu lalu bertemu teman lalu 뭐 할 거예요 akan melakukan apa? Ini clue-nya di sini. Yonghwa Boda Babel Mokda nonton film makan. Dijawab Yonghwa를 본 후에 영화를 본 후에 밥을 먹어요. Setelah nonton film makan atau makan setelah nonton film. Pertanyaannya, ketemu teman lalu ngapain? Makan setelah nonton film. Berarti nonton film dulu ya. Yang keempat, onje kapan cek buku? Ilkelkuyeyo akan membaca. Kapan akan membaca buku? Dijawab Chongso Hada, ini bersih-bersih ya. Chongso Han Hue 읽을 거예요. Artinya akan membaca setelah bersih-bersih. Oke, pembahasan Dewa dan Yonsep 1-2 sudah selesai. Di sini ada sedikit yang mau saya sampaikan mengenai budaya makan ya dan jenis makanan. Di sini ada penambahan Hangguk 대표적인 반찬 김치입니다. Lauk pauk yang paling terkenal atau merepresentasikan Korea itu adalah kimchi. Ya, kimchi adalah representasi Korea. Jenis-jenis kimchi di sini ada bechu, yeolmu, oi, kaktu sama tochimi. Ini ada sawi, lobak dan sebagainya. Terus di sini ada jenis bumbu-bumbu masakan Korea, gochujang, doenjang, ganjang, samjang. Terus ada cara memakai sumpit. Kamu pasti bisa pakai sumpit ya kalau kamu suka sama Korea. Terus di sini ada siksayejol, etika makan ya. Etika makan di Korea ada 4. Yang pertama di sini poinnya saja saya sampaikan, tidak boleh mendahului orang yang lebih tua. Terus yang kedua di sini tidak boleh pegang sendok dan sumpit dalam satu tangan. Terus di sini kalau makan harus tenang, jangan berisik. Terus yang terakhir, lauk pauk itu dimakan pakai sumpit. Dah, tambahnya itu. Terima kasih sudah menyimak. Apabila belum paham silahkan diulang pelan-pelan. Semangat dalam belajar ya, untuk menggapai cita-cita bisa lulus tes EPS Topik dan bekerja di Korea Selatan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.